Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sah, final Liga Champions 2021-2022 batal main di Rusia. Final Liga Champions sejatinya akan dihelat di Krestovsky Stadium, Saint Petersburg 28 Mei mendatang. Sayangnya karena invasi Rusia ke Ukraina sudah menimbulkan gejolak yang luar biasa di negara beruang merah tersebut. Alhasil hal ini akan membahayakan banyak pihak jika partai final tetap dihelat di sana. Maka dari itu UEFA langsung mengadakan rapat komite eksekutif Jumat 25 Februari 2022. Dari hasil rapat tersebut dinyatakan bahwa Saint Petersburg tak lagi jadi tempat perhelatan final Liga Champions 2021-2022. Sebagai tuan rumah pengganti, Saint Petersburg adalah Paris. Venue stadionnya adalah Stade de France. Aset Roman Abramovich, bos Chelsea, mau disita pemerintah Inggris. Di tengah sorotan terhadap Roman Abramovich di tubuh parlemen Inggris, muncul pula usulan agar aset-aset bos Chelsea itu disita negara. Tudingan korup menyertai. Seperti dilansir Sky Sport, hal itu dilontarkan oleh Chris Bryant, seorang anggota parlemen dari Partai Buruh Inggris. Ia menyatakannya saat bicara di Dewan Rakyat Majelis Rendah Inggris. Chris Bryant mengklaim dirinya memiliki sebuah bocoran dokumen dari Departemen Dalam Negeri Inggris yang mengindikasikan bahwa pemilik Chelsea itu seharusnya tidak diperbolehkan menetap di Britania Raya. Dokumen itu tertanggal 2019. Manchester United putus kontrak dengan maskapai Rusia. Perang dingin antara Ukraina dan Rusia akhirnya pecah juga pekan ini. Rusia dikecam habis-habisan oleh dunia internasional yang langsung mengambil kebijakan menutup sementara kerjasama dengan Rusia. Yang terbaru, maskapai milik pemerintah Rusia, Aeroflot, diputus kontraknya oleh Manchester United lebih cepat dari yang seharusnya akhir tahun ini. Raksasa Inggris itu melakukannya sebagai bentuk simpati kepada korban invasi Rusia. Tottenham jamin posisi Antonio Conte. Tottenham menelan 4 kekalahan dalam 5 pertandingan terakhirnya di Liga Inggris. Usai kekalahan dari Burnley, Conte mengungkapkan rasa frustasinya. Ia merasa ragu dirinya adalah solusi untuk masalah Tottenham. Sementara itu, Tottenham diperkirakan akan mempertimbangkan posisi Conte di akhir musim jika situasinya tak meningkat. Namun jelang laga lawan Leeds United, Conte memperjelas situasinya dengan klub, menegaskan dukungan penuh dari CEO Daniel Levy. No Jota, no Firmino, Liverpool tetap diunggulkan menang atas Chelsea di final EFL Cup. Absennya Diogo Jota jelasnya akan berpengaruh lebih besar, sebab ia performanya sedang gacor dan ia kerap dipilih jadi starter oleh Jurgen Klopp. Namun Gabriel Agbonlahor merasa Liverpool tak akan terlalu merasakan kehilangan Jota maupun Roberto Firmino. Pasalnya The Reds masih punya pemain lainnya yang siap menggantikannya, yakni Luis Diaz, yang bisa bekerja sama dengan Mohamed Salah dan Sadio Mane dengan baik. Lebih lanjut, Gabriel Agbonlahor memprediksi laga final EFL Cup ini nantinya akan dimenangkan oleh Liverpool. Jurgen Klopp dan ambisi besar Liverpool. Liverpool dianggap tak pernah menjadikan Carabao Cup sebagai prioritasnya, namun anggapan tersebut dibantah dengan keberhasilannya mencapai babak final di musim ini. Bahkan Reds punya ambisi yang sangat besar untuk memenangkannya. Jurgen Klopp menyadari bahwa tuntutan Liverpool untuk meraih juara di berbagai kompetisi sangat besar. Chelsea bukan lawan yang mudah, mereka telah bertatap muka 2 kali pada musim ini dan semuanya berakhir dengan skor imbang. Namun Klopp tak akan menyerah dan berharap duel di Wembley tersebut berakhir indah buat timnya. Usai laga Napoli versus Barcelona, Xavi Hernandez kepincut permainan Kalidou Koulibaly.
Barcelona berhasil menyingkirkan Napoli di Liga Eropa 2021-2022 usai keluar sebagai pemenang di leg kedua babak playoff 16 besar. Menariknya dari hasil laga tersebut, sang pelatih Xavi Hernandez justru asyik memantau bek Napoli, Kalidou Koulibaly yang ternyata masuk dalam rencana pembelian Barcelona pada musim panas mendatang. Menurut laporan Football Espana, mantan anak didik Pep Guardiola itu kepincut dengan penampilan Koulibaly. Namanya langsung menjadi terdepan untuk memperkuat barisan pertahanan El Barça pada musim depan. AC Milan versus Udinese, Rossoneri imbang 1-1 di kandang. Milan versus Udinese menjadi duel pembuka Giornata ke-27 Liga Italia 2021-2022. Pertandingan digelar di San Siro. Tim tuan rumah memimpin 1-0 pada babak pertama lewat gol Rafael Leao. Udinese menyamakan kedudukan pada babak kedua via gol Destiny Udogie, sekaligus memaksa duel imbang 1-1. Hasil ini tidak mengubah posisi Milan di puncak klasemen Liga Italia dengan 57 poin, sementara itu Udinese naik ke posisi 14 dengan 26 poin. Genoa versus Inter Milan, Nerazzurri gagal salib AC Milan dari puncak klasemen. Genoa versus Inter Milan di lanjutan pekan ke-27 Liga Italia 2021-2022 telah rampung digelar. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 0-0. Padahal jika menang atas Genoa, Inter Milan bakal menyalip AC Milan dari puncak klasemen, mengingat pada dini hari tadi, Rossoneri hanya bermain 1-1 kontra Udinese. Saat ini Inter Milan duduk di posisi kedua klasemen Liga Italia 2021-2022 dengan 55 angka, terpaut 2 poin dari AC Milan. Namun dengan catatan Inter Milan memiliki tabungan 1 pertandingan, sedangkan Genoa tertahan di posisi ke-19 dengan raihan 17 poin. Pelatih AC Milan ngamuk usai gagal bungkam Udinese, gol mereka jelas handball. Pelatih AC Milan Stefano Pioli geram usai timnya gagal membungkam Udinese. Hal tersebut dikarenakan Udinese mencetak gol kontroversial di mana gol tersebut dianggap handball. Meski begitu, wasit yang memimpin jalannya laga tetap mengesahkan gol kontroversi tersebut usai mengecek VAR. Pada akhirnya laga berakhir dengan skor 1-1. Pemain Udinese mencetak gol dengan tangannya. Terus terang, tidak mungkin VAR tidak melihatnya, jadi ini adalah kesalahan serius yang terbukti menentukan hasil akhir. Protes Pioli usai laga dikutip dari DAZN. Saya hanya mengatakan ini bukan pertama kalinya kami dirugikan oleh insiden yang begitu jelas karena gol itu dicetak dengan tangannya, pungkas Pioli. Inter Milan ditahan Genoa, mandul 3 partai terburuk dalam 4 tahun. Inter Milan ditahan imbang Genoa untuk melahirkan rekor terburuk mereka di Liga Italia dalam 4 tahun terakhir. Bagi Inter, hasil ini sah, menjadikan kondisi mereka dalam krisis. Sudah 3 partai terakhir mereka dibikin mandul, yakni oleh Liverpool 0-2, Sassuolo 0-2, dan kini Genoa 0-0. Khusus di Liga Italia, Nerazzurri juga sudah 4 pertandingan beruntun gagal menang. Berurutan mereka dijegal AC Milan 1-2, Napoli 1-1, Sassuolo 0-2, dan Genoa 0-0. Kondisi semacam ini terbilang langka belakangan bagi La Beniamata. Mereka jadi mengalami periode terburuk dalam 4 tahun, di mana terakhir kali Inter gagal menang 4 laga beruntun di Serie A pada 2017-2018. Kala itu skuad Nerazzurri yang masih dilatih Luciano Spalletti mengalami 8 pertandingan konsekutif tanpa kemenangan antara Desember 2017 hingga Februari 2018. Ucapkan selamat ultah pada Donnarumma, AC Milan dirujak Milanisti. Klub Serie A AC Milan diomeli oleh para penggemarnya sendiri, yakni para Milanisti, setelah klub tersebut mengucapkan selamat ulang tahun pada Gianluigi Donnarumma. Tepat pada tanggal 25 Februari 2022 ini, Donnarumma genap berusia 23 tahun. Jadi sebagai mantan klub, Milan pun bersikap baik.
Unggahan itu tak mendapatkan sambutan yang baik dari para Milanisti. Pasalnya Donnarumma memang sudah dicap buruk oleh mereka. Hal ini tak lepas dari kepergiannya ke PSG pada musim panas kemarin. Ia tak mau bertahan dan menaikkan kontrak baru dan pada akhirnya pindah ke Paris secara gratis. Jadi rongsokan di Real Madrid, pemain ini malah segera dibungkus AC Milan. AC Milan berencana mengangkut Dani Ceballos dalam saga transfer musim panas nanti. Keputusan Rossoneri tersebut terbilang berani, pasalnya pemain berusia 25 tahun tersebut bisa dibilang rongsokan Real Madrid. Kabar tersebut dibocorkan oleh media Spanyol El Nacional. Dalam laporan itu, Rossoneri tak main-main untuk mendatangkan Dani Ceballos dari Real Madrid. Keputusan AC Milan tersebut tak lepas dari buramnya masa depan Timo Bakayoko dan Frank Kessie. Ya, baik Bakayoko maupun Kessie memang berada di ambang pintu keluar San Siro lantaran beberapa sebab. Juventus kibar bendera putih dalam perburuan gelar juara Serie A 2021-2022. Secara hitung-hitungan, Juventus masih sangat mungkin untuk keluar sebagai juara Serie A musim ini. Namun Massimiliano Allegri selaku pelatih menyaksikan peluang klubnya untuk mewujudkan itu. Sekarang Juventus sedang berada di peringkat keempat dalam klasemen sementara dengan koleksi 47 poin. Mereka pun terpaut 9 angka dari sang rival pebuyutan, AC Milan yang sedang berada di posisi puncak. Meski cukup jauh, jarak tersebut masih bisa dipangkas karena musim masih panjang. Tetapi perkara bisa terkejar atau tidaknya berkaitan dengan konsistensi, sesuatu yang sedang menjadi masalah bagi Juventus di musim ini. Lautaro Martinez jadi rebutan Barcelona dan Liverpool, sang agen buka suara. Striker Inter Milan yakni Lautaro Martinez dikabarkan masuk ke dalam daftar belanja dua klub raksasa Eropa yakni Barcelona dan Liverpool. Akan tetapi agen Lautaro Martinez bernama Alejandro Camano baru saja buka suara dan pernyataannya membuat Barcelona dan Liverpool gigit jari. Dilansir dari FC Inter 1908, Alejandro Camano menegaskan kalau Lautaro Martinez tidak akan hengkang dari Inter Milan di jendela bursa transfer musim panas 2022 mendatang. Striker asal Argentina tersebut disebut masih bahagia bersama Inter Milan, apalagi dirinya selalu menjadi andalan sejak 3 musim terakhir. Barcelona cetak gol dari 22 operan tanpa putus, Tiki Taka bangkit kembali. Barcelona menang 4-2 atas Napoli disertai penampilan apik yang mencerminkan bangkitnya Tiki Taka. Gaya yang menjadi identitas permainan Barca memang sempat diasumsikan meredup terakhir setelah ditangani Ronald Koeman. Namun kehadiran kembali ex-maestro Tiki Taka, Xavi, membuat publik Camp Nou bergairah lagi. Buktinya terlihat dalam proses terciptanya gol keempat Barcelona ke gawang Napoli yang dicetak Pierre-Emerick Aubameyang. Dikutip dari Mundo Deportivo, gol itu muncul setelah melalui 22 operan tanpa putus yang melibatkan semua pemain Barca di lapangan. Demi pertahankan Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain sodorkan cek kosong. Paris Saint-Germain melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan bintang tim Kylian Mbappe. Terkini Les Parisiens dikabarkan menyodorkan cek kosong untuk sang pemain. Kesepakatan jangka panjang tersebut dilaporkan melampaui 90 juta euro dalam hitungan kotor. Itu sekaligus berisi janji bahwa proyek PSG masih akan tetap kompetitif di level tertinggi kompetisi Eropa. Mbappe dilaporkan ditawarkan tambahan kontrak 2 tahun lagi atau setidaknya hingga Piala Dunia Qatar akhir tahun ini dengan opsi untuk pindah setelahnya. Cristiano Ronaldo minta Manchester United ubah formasi, Ralf Rangnick nolak. Cristiano Ronaldo meminta kepada sang pelatih Ralf Rangnick untuk mengubah formasi dan melihat sugestinya ditolak mentah-mentah. Permintaan tersebut diajukan ketika The Red Devils bermain imbang 1-1 kontra Southampton. Dan pada momen itu, raksasa Inggris tersebut telah melampaui 3 pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan. Ronaldo meminta Rangnick untuk menggunakan format 2 striker, sayang permintaan Ronaldo ditolak.
Penolakan Rangnick sebenarnya cukup masuk akal. Saat ini Manchester United tidak memiliki sosok penyerang yang cocok untuk dijadikan tandem Ronaldo di lini depan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!